Bab 340 Mengapa Anda bukankah Anda 9 daun? Yu Sangrong belum pernah melihat tuannya membungkuk kepada siapapun. Bertahun-tahun, tuannya adalah eksistensi yang luhur dan meremehkan semua makhluk hidup lain dari atas. Mengapa tuannya mengucapkan kata-kata seperti itu? Kata-kata tuannya benar-benar mengejutkannya. Dia segera berlutut dan mengistirahatkan tinjunya di tanah. Matanya juga tertuju ke tanah. Meskipun dia merasa sangat bangga karena tuannya memberi hormat padanya, dia tidak berpikir dia bisa menerimanya. Lu Zhou tidak bergerak. Dia memandang Yu Sangrong, yang telah berlutut, saat dia mengelus janggutnya dan berkata, kadang-kadang, kesombongan yang tidak dibutuhkan hanya akan menyakitimu. Petik 2. Itu sifat pedang untuk menjadi dingin dan sombong, jawab Yu Sangrong. Matanya masih tertuju pada tanah. Terlalu percaya diri tidak berbeda dengan sombong, dan kesombongan akan membutakan Anda. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa skill pedangmu tiada taraf? Lu Zhou bertanya dengan nada datar. Aku tidak berani mengklaim itu, Yu Sangrong menjawab dengan suara rendah. Tidak, Anda lakukan. Lu Zhou meninggikan suaranya. Ketika Lu Zhou mengangkat suaranya, mereka merasakan hati mereka menegang. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan berat. Mereka bertanya-tanya bagaimana penjahat hebat ini akan mendisiplinkan murid ini. Mereka penasaran tentang bagaimana dia akan mendisiplin pendekar pedang jenius ini. Aku tidak berani, kata Yu Sangrong dengan suara rendah lagi. Berdiri dan berbicara. Petik 2. Yu Sangrong sedikit tertegun. Berdasarkan temperamen tuannya sebelumnya, dia seharusnya dihukum berat. Mengapa tuannya tiba-tiba berubah? Dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan oleh adik ketujuh. Ada 100 pertanyaan di benaknya saat ini. Dia perlahan bangkit. Lu Zhou berkata, bawa pedangmu ke sini. Dia tidak ingin menggunakan anem. Dia terus mengangkat tangan kanannya dan menunggu pedang itu. Yang lainnya bertukar pandang. Zhou Jifeng adalah satu-satunya elit di sini yang menggunakan pedang. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kebijaksanaan, dia akan menghabiskan waktunya di sini dengan sia-sia. Dia dengan cepat menghunus pedangnya dan meletakkannya di tangan Lu Zhou. Lu Zhou mengangkat pedangnya. Sinar matahari menyinari pedangnya. Sejak Anda memanggil saya majikan Anda, saya ingin melihat seberapa banyak murid saya telah meningkat. Petik 2. Yu Sangrong memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Dia tidak berani menghunus pedang panjang umurnya. Ketika Lu Zhou melihat Yu Sangrong tetap tidak bergerak, dia berteriak sebelum dia menusukkan pedangnya ke depan. Dia tidak menggunakan primal ki-nya. Pedangnya bergerak dengan gesit seperti naga yang menari. Mungkin, itu karena bahan pedang yang buruk, tampak agak rapuh saat Lu Zhou memegangnya. Namun, itu tidak mengurangi seseorang untuk melihat betapa rumit dan tak terduga pergerakannya. Ekspresi Yu Sangrong menjadi lebih gelap. Dia bisa meremehkan semua orang tapi tidak tuannya. Dia langsung mengenali langkah tuannya. Itu adalah keterampilan dari teknik pedang Guiyuan, teknik yang paling dia kuasai. Mundur, cepat mundur. Dia meraih pedang panjang umur dan mengayunkannya. Hanya ada satu kemungkinan hasil dari bentrokan antara senjata tingkat surga dan senjata yang lebih rendah. Swoosh! Pedang Lu Zhou bergetar secara vertikal dan menghindari pedang umur panjang pada sudut yang aneh. Dia melonggarkan cengkeramannya. Biaya. Dia mengirim pedang itu terbang. Bam! Itu ditempelkan ke dinding di belakang Yu Sangrong, hampir setengah inci dari lehernya. Satu gerakan. Tuannya hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkannya. Seluruh proses tidak lebih dari beberapa tarikan napas. Besarnya perbedaan di antara mereka tidak terbayangkan. Yu Sangrong kesulitan menerima ini. Jari-jarinya menegang di sekitar pedang umur panjang. Buku-buku jarinya memutih. Mengalahkan Yu Sangrong dengan pedang berarti menghancurkan harga diri Yu Sangrong. Tidak ada yang lebih efektif dari ini. Ini adalah tujuan Lu Zhou selama ini. Hua Wudao mengangguk sambil berkata, dari segi pengalaman, Master Pavilion jelas lebih unggul. Dari segi teknik, sepertinya Master Pavilion juga lebih kuat. Mr. Second terlalu mengandalkan pedang panjang umurnya. Dia pikir dia bisa mematahkan senjatanya, tapi dia salah. Leng Luo berkata, bukan itu saja. Seseorang harus mampu menentang konvensi dengan senjatanya. Pedang bukan hanya pedang, pada saat yang tepat, itu bisa menjadi pedang atau senjata tersembunyi. Petik 2. Lu Zhou telah menggunakan pedang itu sebagai senjata tersembunyi dengan membuangnya. Masalahnya adalah sebagian besar pembudidaya mengendalikan senjata mereka dengan primal ki. Oleh karena itu, praktis tidak ada kesempatan bagi mereka untuk menghadapi situasi seperti itu. Memang, Yu Sangrong memiliki banyak pengalaman bertempur. Dia tidak asing dengan pertempuran hidup atau mati. Satu-satunya pengalaman yang dia kurang adalah perkelahian semacam ini. Itu normal kalau dia dikalahkan. Setelah mengalahkan Yu Sangrong, Lu Zhou meletakkan tangannya di punggungnya dan bertanya, apakah ini jalur pedangmu? Yu Sangrong tidak dapat berbicara. Dia merasa serangan sebelumnya penuh dengan celah. Dia memiliki ratusan, bahkan ribuan cara, untuk menangkisnya, namun, dia memilih cara yang paling bodoh.
Dia tahu bahwa dia akan kalah, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dengan cara yang sesederhana itu. Tuannya sudah tua dan menggunakan senjata kasar. Namun, tuannya dengan mudah mengalahkannya meskipun dia dalam kondisi prima dan menggunakan longevity sword. Keterampilan tuannya jelas lebih unggul darinya. Su Honggong berseru dengan semangat, kekuatanmu tidak mengenal batas, Tuan. Keterampilan pedang Anda tidak tertandingi. Years, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan tatapan aneh dari kerumunan. Mereka memandangnya seolah-olah dia bodoh. Yu Sangrong menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu benar, Tuan. Petik 2. Ding, Yu Sangrong yang disiplin. Hadiahi 500 poin prestasi. Petik 2. Hadiahnya jelas lebih tinggi dari apa yang diterima Lu Zhou dari murid lainnya. Lu Zhou tidak bisa disalahkan. Yu Sangrong memang terlalu sombong. Dia melihat pedang panjang umur dan bertanya, kapan kamu mencapai tahap 8 daun? Saya tidak ingat. Yu Sangrong memikirkannya sebelum dia berkata, hampir 1 abad, kurasa. Petik 2. Yang lainnya terkejut saat mendengar ini. Yu Sangrong terlihat sangat muda. Yang lain berada di samping diri mereka dengan iri dan kagum. Kemudian, mereka melihat anggota paviliun zaman tua. Mendesah. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain secara terus-menerus hanya akan membuat seseorang marah. Hua Wudao merasa sangat malu. Dari segi penampilan, dia terlihat jauh lebih tua dari Leng Luo dan Pan Litian. Namun, dia hanya berada di tahap 7 daun. Tahap 8 daun tampak seperti tujuan yang tidak dapat dicapai olehnya saat ini. Orang lain di dunia luar mengatakan bahwa 9 murid paviliun langit jahat sangat berbakat. Sepertinya itu benar. Mereka teringat pada nona ke-9 yang eksentrik, Yuaner kecil. Dia baru bergabung dengan paviliun kurang dari 6 tahun yang lalu. Namun, berdasarkan kemajuannya, dia mungkin akan melampaui seniornya dalam waktu singkat dan menjadi yang terkuat di antara mereka. Lu Zhou mengelus jenggotnya. Dia menatap Yu Sangrong. Mengapa Anda tidak berada di tahap 9 daun? Dia telah menanyakan pertanyaan ini setelah memikirkannya dengan matang. Dengan bakat Yu Sangrong, diberikan 100 tahun, dia seharusnya mencapai tahap 9 daun. Yu Sangrong menjawab, saya ingin hidup. Petik 2. Lu Zhou teringat kata-kata Gong Yuandu. Dia merenung, Yu Sangrong dan Yu Zhenghai sama-sama ahli berdaun 8. Mungkin, mereka membuat keputusan yang sama. Petik 1. Kematian Jingyan dari Cloudshine Nunnery adalah bukti betapa berbahaya tahap 9 daun itu. Tahap 9 daun menguras kehidupan seseorang, apakah Anda dengan sengaja menekan basis kultivasi Anda seperti Yu Zhenghai? Lu Zhou menatap Yu Sangrong. Ketika Yu Sangrong mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengatasi batas besar. Panggung 9 daun hanyalah tabu yang ditetapkan oleh Cakrawala. Siapapun yang mencoba melanggar tabu harus membayar dengan nyawa mereka. Saya tahu ini sejak saya bergabung dengan paviliun, Guru, mengapa Anda bersikeras untuk mengejarnya dengan keras kepala? Petik 2. Yang lainnya kaget. Lu Zhou adalah satu-satunya orang yang tahu bahwa dia hanya berada di alam mahkamah surgawi yang mengubah Dao. Namun, di mata yang lain, Lu Zhou adalah ahli alam kesengsaraan dewa baru lahir yang bonafit dengan teratai emas 8 daun. Itu wajar baginya untuk mengejar tahap 9 daun. Kata-kata ini, kedengarannya seperti murid itu mencoba untuk menghalangi tuannya melakukan sesuatu yang sia-sia. Mengapa ada orang yang menantang kebenaran? Lu Zhou mengerutkan kening. Apakah saya pernah meminta tanggapan Anda tentang tindakan saya? Murid ini tidak berani. Yu Sangrong menyebut dirinya sendiri sebagai murid lagi. Laki-laki, kata Lu Zhou. Pan Zong dan Zhou Jifeng melangkah maju. Singkirkan pedang panjang umur, kata Lu Zhou. Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak bisa berkata-kata. Dari orang-orang yang berkumpul di sana, keduanya tidak berstatus tinggi, dan mereka masih muda. Oleh karena itu, wajar saja bagi mereka untuk melakukan tugas-tugas kasar. Namun, meminta mereka untuk menyinggung Yu Sangrong, bukankah ini sama dengan meminta mereka untuk mengorbankan nyawa mereka? Bab 341 Sikap mental menentukan tinggi pedang Anda. Namun, Pan Zong dan Zhou Jifeng hanya ragu-ragu sejenak. Mereka tahu tempat mereka. Keduanya seperti saudara di perahu yang sama. Mereka saling memandang dengan pandangan memotivasi dan berjalan mendekat. Ketika mereka berjalan ke Yu Sangrong, Pan Zong berkata, maaf, Tuan kedua. Petik 2. Bagi seorang kultivator yang mengejar jalur pedang hingga titik ekstrim, pedangnya tidak lain adalah nyawanya sendiri. Yu Sangrong tidak akan pernah setuju dengan ini. Tuan, tolong. Apapun selain pedangku. Yu Sangrong berlutut lagi. Dia menikam pedang panjang umur ke tanah. Yang lainnya tersentak. Mereka tidak menyangka Yu Sangrong yang sombong akan bertindak begitu rendah hati karena pedangnya. Namun, mereka ingat bahwa orang yang telah mengajari Yu Sangrong segalanya adalah gurunya. Lu Zhou lebih dari pantas untuk pertunjukan yang sederhana ini.
Pan Zong dan Zhou Jifeng tidak berani memperebutkan pedang dari Yu Sangrong. Mereka hanya memandangnya tanpa daya, bingung harus berbuat apa. Mereka berpaling untuk melihat Lu Zhou dan menunggu instruksi lebih lanjut. Jika dorongan datang untuk mendorong, mereka akan menerimanya dengan paksa. Memang, pedang itu penting, tapi itu tidak menjamin reaksi sebesar itu. Lu Zhou memandang Yu Sangrong yang berlutut dan berkata, kamu terlalu mengandalkan pedang panjang umur, begitu banyak sehingga kemajuanmu dengan pedang terhenti. Petik 2. Yu Sangrong melihat ke tanah sambil berkata, jalur pedangku tidak dibatasi oleh senjataku tetapi oleh Golden Lotusku. Tuan, tolong, apapun kecuali pedangku. Berdasarkan suaranya, terlihat jelas bahwa emosinya sedang gelisah. Lu Zhou memandang Yu Sangrong dan berkata, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika Anda bisa terbaik saya, Anda bisa menjaga pedang. Petik 2. Yang lainnya menggelengkan kepala. Bagaimana seharusnya Yu Sangrong mengalahkan Lu Zhou? Kesenjangan di antara mereka seperti jurang yang tak bisa dilintasi. Ini sama sekali bukan kesempatan. Itu hanyalah cara lain untuk menolak Yu Sangrong. Yu Sangrong melihat pedang panjang umurnya. Dia memegangnya. Perasaannya saat ini tidak berbeda dengan apa yang dirasakan Duan Museng beberapa saat yang lalu. Dia tahu dia akan gagal, tetapi dia tetap harus mencobanya. Dia menyerang dengan pedang di tangannya. Dia menggunakan gerakan paling sederhana dan paling tepat saat dia menyerang ke depan dengan kecepatan kilat. Tanpa menggunakan primal ki, itu adalah kompetisi teknik. Yu Sangrong menikam pedangnya ke depan. Lu Zhou memukul bagian datar bilahnya dengan telapak tangannya. Tusuk, serang, tusuk, pukul, tunjuk, angkat, retas. Yu Sangrong melepaskan semua kemungkinan jurus yang bisa dia pikirkan. Gerakannya kabur. Hanya dengan gerakannya saja, dia mengaduk angin sepoi-sepoi. Dia tampil percaya diri dan anggun. Sutra teknik pedang Guiyuan muncul di benaknya saat ini. Awalnya, pedang itu seperti bayangan. Lalu, itu seperti angin. Pada akhirnya, itu seperti badai. Lu Zhou tetap tenang saat dia memukul dengan telapak tangannya. Seolah-olah dia secara pribadi mengalami 1000 tahun kultivasi dalam ingatannya. Karena dia adalah orang yang mengajari Yu Sangrong teknik pedang Guiyuan, dia, secara alami, tidak kalah dengan Yu Sangrong dalam hal ini. Selain itu, dia tahu tentang keuntungan dari berbagai metode kultivasi. Dia tahu properti mana yang harus disimpan dan dibuang. Meskipun dia sudah tua, dia bergerak lebih gesit dibandingkan dengan orang-orang seusianya. Yu Sangrong cepat, tetapi Lu Zhou lebih cepat. Ketika Yu Sangrong melambat, Lu Zhou juga melambat. Setiap serangan dari telapak tangan Lu Zhou mengenai bilah pedang panjang umur. Pertarungan itu menimbulkan keributan yang keras. Yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka tidak bisa menahan nafas. Master Pavilion mengetahui teknik pedang Guiyuan dengan sangat baik. Setiap gerakan Mr. Second berada di bawah kendali Master Pavilion. Petik 2. Yang lainnya mengangguk setuju. Jelas, pemahaman Lu Zhou tentang teknik pedang Guiyuan tidak kalah dengan Yu Sangrong. Meskipun Lu Zhou tidak melakukan serangan balik, dia berhasil membatalkan semua kemajuan Yu Sangrong. Tuan kedua kalah saat dia menyerang, Hua Wudao berkata sambil menghela napas, dia bukan tandingan keterampilan Master Pavilion untuk memulai. Sekarang, aura, kepercayaan diri, dan sikapnya semuanya ditekan. Dia tidak setajam yang seharusnya. Petik 2. Bam! Lu Zhou menguatkan dirinya kali ini. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan mendaratkan pukulan berat pada pedangnya. Yu Sangrong kehilangan cengkeramannya dan pedang itu jatuh dari tangannya. Itu jatuh ke tanah dengan dentang keras. Pertempuran berakhir. Lu Zhou menarik telapak tangannya. Dia meletakkan tangannya di punggungnya dan memandang pedang panjang umur dengan acuh tak acuh. Gua refleksi terdiam. Meskipun ini hanya pertempuran tanpa primal ki, Lu Zhou menang dengan tekniknya. Bahkan jika dia menggunakan primal ki-nya, Yu Sangrong tidak memiliki kesempatan jika ini adalah pertempuran sampai mati. Master Pavilion bahkan bisa menyegel basis budidayanya. Metode apa lagi yang bisa digunakan Yu Sangrong untuk melawannya? Harga diri Yu Sangrong semakin hancur. Master, enter and return Trisol, apakah Anda menahan diri? Yu Sangrong bertanya. Jalanmu masih panjang, dari pencapaian di jalur pedangmu, Lu Zhou mengelus jenggotnya dan melambaikan lengan bajunya sambil berkata, itu juga sama untuk Yu Zhenghai. Petik 2. Yu Sangrong, yang kalah harus tunduk pada pemenang. Tidak ada alasan untuk kalah. Semua yang dikatakan pemenang itu benar. Namun, Lu Zhou tahu bahwa Yu Sangrong tidak mau menerima ini. Karena itu, dia berkata, The Return and Enter Trisol. Itu memiliki pancaran asal, semangat agung, dan esensi bawah. Pancaran asalnya ada pada kekuatan tubuh, roh agung bersemayam di dalam kehendak dan jiwa sementara esensi bawahnya tidak mati atau hidup. Di jalan Wuji, jiwa adalah yin sedangkan tubuh adalah yang. Pada saat ini, Yu Sangrong berkata, aku tahu itu dengan hati.
Dia masih bangga. Dia bangga mengingat semua hal ini. Tidak ada yang meragukan Yu Sangrong. Bagaimanapun, tidak banyak yang mampu mencapai ketinggian yang dia lakukan di jalur pedang. Karena kamu tidak mau menerima ini, aku akan menunjukkan seperti apa jalur pedang yang sebenarnya. Lu Zhou tiba-tiba teringat semua yang telah dia pelajari sebelum dia pindah. Kedua ingatannya telah mencapai harmoni bahkan sebelum dia menyadarinya. Penggabungan ini, memberinya wawasan baru tentang kultivasi. Yu Sangrong terlalu bangga. Jika dia tidak bisa mengurangi harga dirinya, dia pasti akan membayarnya di masa depan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa waktu, Lu Zhou mengelus janggutnya dan dengan tenang berkata, titik tertinggi dari jalur pedang adalah mengalahkan pedang tanpa pedang. Petik 2. Mengalahkan pedang tanpa satu pun. Jangankan orang lain yang hadir, bahkan Yu Sangrong bingung dengan kata-kata ini. Duan Museng, di sisi lain, tiba-tiba teringat apa yang dilihatnya ketika penghalang itu hancur. Gurunya secara pribadi telah mendemonstrasikan jalur pedang intervensi surgawi yang tidak sempurna kepadanya. Saat itu, dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang coba ditunjukkan tuannya kepadanya. Oleh karena itu, dia mendengarkan ini lebih serius daripada yang lain. Ada juga 3 tetua paviliun zaman tua. Mereka langsung disegarkan. Mereka ingin mendengarkan apa yang dikatakan Master Paviliun. Yang lainnya tidak berani bernapas dengan keras. Mereka berharap bisa mendapatkan wawasan dari ini. Lu Zhou berkata, ada 3 tingkatan pedang. Tingkat pertama adalah pedang rakyat jelata yang dapat digunakan semua orang, dari pedang pendek biasa hingga pangeran. Itu tidak lain adalah kompetisi kekejaman dan keseruan. Tingkat kedua adalah pedang orang suci. Keberanian berfungsi sebagai ujungnya, kesetiaan sebagai intinya, dan jalur pedang sebagai ujungnya. Tingkat ketiga adalah pedang raja. Bangsa berfungsi sebagai tepinya, laut dan gunung sebagai ketajamannya. Ini mengaktifkan 5 elemen, dibuka dengan yin dan yang, menggunakan musim semi dan musim panas, bergerak dengan musim gugur dan musim dingin. Itu tiada taraf, dan dunia bertekuk lutut padanya. Ini sama untuk pedang. Semua orang diam saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara Lu Zhou adalah satu-satunya suara di daerah itu. Ini adalah pandangan Taois tentang hal-hal, Anda menggunakan jalur pedang sebagai tip Anda. Itu paling banyak level kedua. Petik 2. Ekspresi rumit muncul di wajah Yu Sangrong. Berdasarkan kata-kata ini, karena kakak tertua, Yu Zhenghai, ingin memerintah negeri, apakah ini berarti pedang kakak laki-lakinya berada di tingkat ketiga? Lu Zhou melihat perubahan ekspresi Yu Sangrong. Dia tahu apa yang ada di pikiran Yu Sangrong. Dia berkata, Yu Zhenghai ingin menggunakan negara sebagai keunggulannya dan membuat tanah tunduk di hadapannya. Namun, dia belum memiliki kemampuan. Paling banyak, dia berada di level kedua. Petik 2. Rasa ingin tahu Yu Sangrong segera bertambah. Dia bertanya, siapa di level ketiga? Bab 342 menginstruksikan Yu Sangrong. Dapat dikatakan bahwa jenius jalur pedang dari ibu kota utara, Gong Yuandu, memegang pedang raja. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, Kaisar yang selalu hidup, Liu Ge, memegang pedang raja juga. Ketika anggota paviliun zaman tua mendengar ini, mereka bingung. Mereka secara pribadi telah melihat skill pedang Gong Yuandu. Memang, Gong Yuandu sangat mengesankan, dan tidak diragukan lagi dia adalah elit di antara para elit. Meski begitu, mereka tidak mengira Gong Yuandu akan mampu mengalahkan Yu Sangrong. Tidak diragukan lagi bahwa dia adalah top elit. Mengapa Master Paviliun mencantumkan Gong Yuandu sebagai orang dari tingkat ketiga? Kaisar Liu Ge yang selalu hidup memerintah seluruh negeri dengan pedangnya. Memang, dia memegang pedang raja. Namun, kedua orang ini tewas. Apakah tidak terlalu kasar untuk membandingkan yang hidup dengan yang mati? Ada sosok heroik yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Siapa di antara yang masih hidup yang berani mengklaim bahwa mereka lebih unggul? Sebelum Yu Sangrong bisa menjawab, Hua Wudao tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya dan berkata, Master Paviliun, jika itu masalahnya, apakah ini berarti Kaisar saat ini, Kaisar yang selalu hijau, memegang pedang raja juga? Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak terlalu. Petik 2. Mohon beritahu kami, Master Paviliun. Hua Wudao membungkuk. Kaisar yang selalu hidup telah menaklukkan bangsa-bangsa dan mendirikan Gritian. Kaisar yang selalu hijau hanya mewarisi tahta. Dia belum bisa dianggap memegang pedang raja. Petik 2. Saya melihat. Hua Wudao melangkah mundur. Leng Luo tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, benar bahwa Gong Yuandu dari ibu kota utara adalah seorang elit, tetapi dia hanya seorang kultivator nakal dan tidak pernah menaklukkan bangsa atau mendirikan sebuah negara. Selama seabad atau lebih sebelum kematiannya, dia telah bersembunyi di dalam peti mati. Mengapa dia dianggap memegang pedang raja? Petik 2. Semua orang memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Mereka menatap Lu Zhou dengan penuh semangat, mengantisipasi jawabannya. Lu Zhou mengelus janggutnya dengan lembut dan menjawab dengan nada ringan,
berjuang untuk hidupmu sendiri melawan langit dan bumi dan tidak takut mati. Nada suaranya berubah menunjuk saat dia melihat yang lain dengan acuh tak acuh. Mengapa tidak satupun dari mereka memasuki tahap 9 daun sampai sekarang? Jika mereka melakukannya, mereka akan tercerahkan dan dianggap layak memegang pedang raja. Namun, Gong Yuandu bukanlah satu-satunya orang yang jatuh di jalur ini. Selama ribuan tahun, banyak pembudidaya yang luar biasa telah mati di jalan ini juga. Pan Litian bertanya, ada banyak yang berjuang untuk hidup mereka melawan surga. Apakah mereka semua dianggap layak memegang pedang raja? Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk dengan ambigu. Yang lainnya tercengang pada awalnya. Kemudian, mereka akhirnya mengerti kata-kata Lu Zhou. Ketika dia mendengar ini, Yu Sangrong menunduk. Jalur pedang yang dia banggakan bahkan tidak berada di tingkat ketiga di mata tuannya. Dia tidak punya jawaban untuk ini. Tuannya benar. Pada akhirnya, pedangnya hanyalah alat baginya untuk memamerkan keterampilan pedangnya. Dia tidak berbeda dari seorang seniman bela diri. Lu Zhou melirik Yu Sangrong. Lagi pula kau masih muda. Jika saya bahkan tidak bisa menangani Anda, saya akan menghabiskan milenium terakhir dengan sia-sia. Dia terus berkata, terlepas dari apakah itu sekte Daois atau aliran Konfusianisme, mereka bukanlah alam terbesar. Petik 2. Yang lain memandang Lu Zhou dengan bingung. Jalur pedang sudah dikategorikan menjadi 3 tingkat, namun, mereka bukanlah yang terhebat dalam pandangan Master Pavilion. Tidak memiliki pedang lebih baik daripada memiliki pedang. Apapun yang terpikirkan oleh pikiran bisa diubah menjadi pedang. Air bermanfaat bagi semua hal, namun tetap tidak pantang menyerah. Itu beradaptasi dengan segala sesuatu di sekitarnya. Petik 2. Lu Zhou menatap Yu Sangrong. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya. Pedang energi terbentuk di antara telunjuk dan jari tengahnya. Tiba-tiba, bila energi terbelah menjadi 2 dan berlipat ganda. Pohon di depan Cave of Reflection berguncang dan daun-daunnya melesat. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Daun pohon itu menusuk ke tanah. Ini bukanlah akhir. Semua orang merasakan hembusan angin mencabut dedaunan. Bahkan angin terasa seperti pisau, menyengat wajah mereka saat bertiup ke arah mereka. Untungnya, mereka semua adalah pembudidaya yang telah menjalani body tempering. Mereka mampu melawan kekuatan lemah ini. Meski begitu, demonstrasi Master Pavilion membuat mereka mengerti apa yang dia maksud dengan tidak memiliki pedang lebih baik daripada memiliki pedang. Meskipun mereka memahami teori di baliknya, berapa banyak yang benar-benar dapat melakukannya. Tidak hanya membutuhkan kontrol yang sangat tepat atas Primal Ki, seseorang harus mampu mengaduk daun dan angin sambil mengkondensasi Primal Ki. Itu adalah ibu prestasi yang hampir tidak mungkin tanpa budidaya atau pelatihan selama 100 tahun. Yu Sangrong biasanya mengandalkan pedang panjang umur jadi dia tidak pernah berlatih dengan cara ini. Karena itu, dia menerima kekalahannya. Sikap seseorang akan menentukan ketinggian pedang seseorang. Kekuatan jalur pedang seseorang ditentukan oleh pemahaman seseorang tentang pedang. Pelajaran Lu Zhou saat ini telah benar-benar menghancurkan pandangan Yu Sangrong. Yah, itu wajar karena Lu Zhou adalah tuannya. Bisakah kamu menerima ini? Lu Zhou menatapnya. Saya telah tercerahkan. Yu Sangrong memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan tuannya. Dia ingat bahwa gurunya tidak pernah mengajar mereka dengan begitu sabar ketika mereka baru saja bergabung dengan Pavilion. Siapa lagi yang bisa memberitahunya hal-hal ini selain dari tuannya? Ding, Yu Sangrong yang disiplin. Hadiah, 500 poin prestasi. Petik 2. Ding, mengajari Duan Museng. Hadiah, 200 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou memperhatikan kata-kata berbeda yang digunakan oleh sistem. Yang satu didisiplinkan sementara yang lainnya diajar. Lu Zhou tiba-tiba teringat salah satu ingatannya yang terlupakan. Ini ada hubungannya dengan pertanyaan dan kekhawatiran Yu Sangrong tentang bagaimana dia akan membunuh Yu Sangrong. Seolah-olah Yu Sangrong takut akan masa lalu terulang kembali dan sebagai akibatnya tidak mau menyebutkan masa lalu. Dia tahu tidak ada pemaksaan ini. Dia tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum akhirnya berkata, renungkan tindakan Anda di dalam gua refleksi. Petik 2. Setelah Lu Zhou selesai berbicara, dia berbalik dengan tangan di punggung dan berjalan menuju Pavilion Evil Sea. Namun, dia tidak membawa pedang panjang umur Yu Sangrong bersamanya. Elder Leng, Elder Hua, Elder Pan, Leng Luo, Pan Litian, dan Hua Wudao menangkupkan tinju mereka dan mengikuti. Saat keempat anggota Pavilion Zaman Tua pergi, suasana mencekik mereda. Yang lainnya menghembuskan napas lega. Yu Sangrong melihat punggung tuannya yang mundur. Pada titik tertentu, dia bahkan tidak tahu kapan, telapak tangannya basah oleh keringat dingin. Zhu Honggong terus menunduk. Ketika Zhu Honggong hendak pergi, Yu Sangrong berkata dengan nada datar, Old Eight. Petik 2. Hah? Zhu Honggong berhenti di jalurnya dan bergidik. Kemari. Petik 2. Kakak kedua, aku,
Tinggal di paviliun selatan sekarang. Petik 2. Yu Sangrong tidak terburu-buru memasuki gua refleksi. Sebaliknya, dia berjalan ke Zhu Honggong dan berkata, tidak perlu merasa gugup. Dia terdengar lembut dan rendah hati seperti biasanya. Dia teringat pemandangan yang dia lihat di Radiant Cloud Forest ketika tuannya melepaskan Enter and Return Three Souls di punggung Wizard. Dia bertanya, katakan dengan jujur, apakah guru berada pada tahap 9 daun sekarang? Hah? Zhu Honggong tercengang. 9 daun. Yu Sangrong tidak menanyakan ini tanpa alasan yang jelas. Dia tahu bahwa dia memiliki pemahaman dan penguasaan jalur pedang yang unik. Meskipun dia tahu dia tidak akan menjadi tandingan tuannya, dia seharusnya tidak kalah dengan selisih yang begitu besar. Hanya ada satu kemungkinan tersisa, tuannya pasti sudah memasuki tahap 9 daun. Itu tidak mungkin, kakak senior kedua, tidak ada hal seperti tahap 9 daun, aku tidak tahu apa-apa. Jangan lihat aku seperti itu, aku benar-benar tidak tahu. Zhu Honggong terus melambaikan tangannya. Yu Sangrong merenungkan ini dalam diam. Berjuang untuk hidup seseorang melawan surga adalah bagian dari memegang pedang raja. Namun, tanpa kehilangan nyawa, bagaimana seseorang bisa memasuki level ketiga? Dia mengingat kata-kata Si Wuya. Mungkin, tuannya telah menemukan cara untuk mengatasi batas besar itu. Itu pasti mengapa tuannya memberikan komentar yang mencerahkan. Di aula besar Evil Sky Pavilion, Lu Zhou, Leng Luo, Pan Litian, dan Hua Wudao adalah satu-satunya yang hadir. Lu Zhou berjalan ke aula dan duduk perlahan. Dia berkata, duduk. Petik 2. 3 lainnya duduk. Saya percaya bahwa Anda semua adalah penatua yang berpengetahuan luas. Apakah Anda tahu tentang melilot? Leng Luo berkata, saya pernah mendengarnya. Konon melilot tumbuh di Gunung Payau. Tidak ada tanaman lain yang bisa tumbuh di sana karena tertutup salju sepanjang tahun. Petik 2.